Bel, apa kabar? Apa sih lu, Bel? Malu apa anjir? Kampret. Nggak usah pakai apa kabar. Oh iya. Ya jelas dong, kita kan baru dari sekian lamanya kita kan baru pertama kali ketemu dong. Ya udah berapa lama kita nggak ketemu. Iya, apa kabar? Maksudnya lu kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah baik. Lu gimana, Kak? Hah? Lu gimana? Sehat? Lu baru punya anak, gimana anaknya? Namanya siapa deh? Lupa. Nama anak gua Asena Ralin Hafiza Aditya. Sena ya? Panggilnya apa? Sena. Sena. Kalau di Aisyil tukang lari dia. Iya, Kobaya Kawas Sena. Sibuk apa sekarang lu, Bel? Gue cuman kerja sama Ya nggak apa-apa. Apa lu bisik-bisik apa sih? Nggak, ini gua. cuma ya kedengeran ya. Lu bisik-bisik apa sih? Lu Iya, sibuk? gue sekarang sibuk kerja sama ya sama. kadang-kadang kalau ada free waktu luang ngedance gitu. Wah. Lu apa, Kak? Gua masih kerja terus masih ngurusin Sedo sih. Kemarin baru 18 acara di cancel gara-gara Covid. Ih, parah banget. Lumayan tuh padahal 18. 18. Tiap bulan dong. Aduh. Tiap mencret. Emang anggotanya masih mencukupi. Kapan sih kita terakhir perform ya? Itu kalau gue terakhir sama Shadow itu yang pas ya featuring The Boss. Enggak dong, lu pernah satu kali. Ah? Yang Oh iya, gue jadi ini. Sakura. Iya, jadi Sakura lu ya. pernah jadi Sakura. Ya ampun. Jadi Cakula. Nah, di sini gue mau nanya-nanya nih buat lu. Pertama kali lu cosplay tahun berapa sih? Waduh. 2012 apa 13 gitu. Kayaknya 2012 akhir deh, sekitar maybe November, Oktober November. Kayaknya. Acara apa itu? Gue juga lupa, tapi itu acaranya tuh di Tangerang waktu itu di Mall Lipo Karawaci. Waktu itu ya gue cuman dateng, maksudnya nggak dateng cosplay gitu, kayak bener-bener baru pertama kali gitu. Oh, baru mengenal acara cosplaynya. Enggak, mengenal acara cosplaynya mah pas waktu itu gue datang ke UNJ. Oh, berarti lu nyasar dong jatuhnya, bener nggak sih? Maksudnya? Lu datang pertama kali ke acara cosplay itu kapan? Di UNJ? Iya, tapi nggak cosplay gue. Kayak cuman mau lihat-lihat acara di Jepangan gitu loh. Diajak atau Diajak sama siapa? sama siapa ya waktu itu ya? Nggak tahu, gue nggak inget. Pokoknya gue kesana terus gue ngeliat, kayaknya seru gitu. Udah gitu kayak suka aja ngeliat karakter-karakter yang gue suka, ada yang peranin gitu. Terus gue bisa foto. Bukan UNJ, bukan, sorry. Apa tuh? Cut. Apa sih cut? Ya apa? Kenapa? Kalau bukan di UNJ lalu di mana? Di ini apa? Yang di Monas dulu tuh, Jak-Japan Matsuri. Japan Matsuri pertama kali ke lu? Iya, Datang pertama ke kali gue acara datang. Jepang. Heeh. Di tahun 2000 berapa itu? 12 2012. kayaknya, iya. Oke. Situ tuh terus gue ngeliat, dulu gue inget banget gue ngeliat si Kageri, tahu kan? Yang jadi Mihawk? Heeh. Gue dulu suka banget ngeliat dia. Pas gue udah temenan sama dia, kenapa sih dia orangnya begitu, nggak jelas. Kenapa orangnya emang? Kocak sih. Keren, pertama kali lu lihat keren. Keren, karena itu awal-awal banget gue ngeliat cosplay gitu. Kayak bener-bener baru pertama kali itu gue ngeliat orang pakai kostum anime. Oh, dia jadi apa waktu itu? Mihawk. Mihawk. Iya, itu doang. Kan dia jadinya itu mulu. Iya. Sama Naruto. Oh, Identitasnya Mihawk ya dia ya. Tapi emang mirip sih dia, mirip banget. Cuman di tinggi badan kali ya? iya. Ger parah ger. Maaf, Kak. Oke, terus pertama kali lu cosplay jadi apa? Di acara apa juga? Gue lupa nama acaranya, tapi gue inget tempatnya. Waktu itu tempatnya di Mall Lipo Karawaci Tangerang, karena kan gue orang Tangerang ya. Itu Tangerang punya. Iya, lu nggak tahu. Jauh-jauh ke Tangerang, kita ketemu di Jatinegara. Apa nih? Namanya orang kayak gini nih. Orang main deketan sama gue, ini deketan sama dia. Lu cosplay apa pertama? Pertama kali gue cosplay karakter Sisi. Gue nggak tahu ya dibacanya apa ya. Situ, entah Situ or Sisi dari Code Geass. Waduh, gua nggak tahu. Code Geass itu seru banget, lo harus nonton. Oke. Itu gue pokoknya gue cosplay dia,
di Lipo. Di situ gue ketemu komunitas cosplay Tangerang. Nah dari situ tuh kan tadinya gue di situ nggak punya temen tuh, gue dateng sama temen gue yang biasa, maksudnya temen main gue, temen rumah gue datang sana. Terus habis itu ngelihat yang lomba-lomba, terus gue lihat ketemu nih ada yang bawa banner gitu loh, anak komunitas gimana sih. Terus, menunjukkan jati dirinya. kan dulu komunitas masih seru-seru banget ya, masih pokoknya asik lah. Terus gue disamperin sama mereka, gue nanya-nanya, terus ya udah deh, pas gue tahu mereka rata-rata orang Tangerang, banyak yang rumahnya deket sama gue, ya udah gue gabung ke mereka. Itu komunitas cosplay pertama gue. Apa tuh, lu masih inget nggak komunitasnya? Terus gue Wah parah, komunitas pertama lu lupain. Meganotsuga itu namanya, Meganotsuga. Teman pertama kali di Meganotsuga itu siapa? Suga Suga ya? Ya, Meganotsuga itu teman pertama kali lu pernah jumpai siapa? Namanya Kak Cindy. Dia tuh kayaknya terkenal deh, dia cosplayer hijab gitu. Cindy. Sampai sekarang eksis dia? Gak tahu ya kalau sekarang masih aktif apa enggak. Terakhir dia sampai diundang kayak ke TV gitu, tapi gue juga kurang tahu di acara mana ya. Cuman kayak gue pernah sekilas ngeliat updatean dia di Facebook gitu loh. Itu Kak Cindy yang pertama kali gue kenal. Terus Kak Rizky, Karian, si Ica, pokoknya Noyama Noresha. Apa tuh ya? Itu nama orang. Oh itu, aduh. Oh iya, di komunitas Jepang biasanya tuh namanya tuh selalu diubah-ubah ya? Gue nggak tahu, tapi itu kayaknya nama asli, namanya Noya. Oh serius? Namanya nama sih. Jepang asli? Gue manggilnya itu soalnya Kanoya. Selama gue bercosplay itu selalu mempunyai teman-teman yang ke-Jepangan gitu. Tapi gue nggak pernah ganti nama Jepangan ya. Iya, sama kayak gue juga gak. Di situ ada project apa atau setelah apa Sisi tadi ya, cosplay Sisi? Nggak. Kedua itu gue cukup berapa bulan ya gue cosplayin itu ya. Cukup lama ya. Pokoknya kan gue mulai cosplay itu 2012 akhir. Pokoknya sampai 2013-an deh. Iya sampai tapi gue nggak tahu sampai kapan. Pokoknya iya sampai sekitar awal 2013. Lu bercosplay dengan Sisi, menjadi Sisi. Iya. Nggak tahu deh, pokoknya terakhir tuh gue pakai Sisi tuh di UNJ. Gue datang ke event UNJ. Eventnya ya UNJ tuh Jiu Matsuri ya, UNJ ya. Nah event itu terakhir gue pakai tuh Sisi. Tapi kayaknya UNJ tuh selalu November gitu nggak sih, nggak pernah awal tahun. Iya kayaknya. Kan selalu akhir-akhir tahun gitu. Pokoknya itu terakhir gue pakai Sisi. Terus kedua gue jadi karakter Yunogasai dari anime Mirai Nikki. Dulu tuh gue kalau cosplay lucu-lucu sebelum gue kenal Shadow. Dulu gue kalau cosplay lucu-lucu. Walaupun lucu tapi sebenarnya karakternya tuh ya gitu, nggak yang feminin gitu. Si Yuno psychopath. Yang pakai baju putih-putih lu pernah kan? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Iya itu nanti itu. Oh itu nanti. Setelah Yuno. Ini lu lagi ngomongin Yuno kan? Iya Yunogasai. Iya. Tuh gue Yunogasai pakai ke event cuma 2 kali. Terus Yunogasai dari anime Mirai Nikki. Iya. Mirai Nikki. Terus pas gue itu terakhir gue pakai si Yuno itu kira-kira bulan Februari 2013, dan itu pertama kali gue ketemu sama Kak Dini dan Kak Eli. Kadini. Oh, Kak Dini. Lu ketemu di mana sama mereka? Di eventnya Gemusan, itu event One Piece gitu. Gemusan? Oh, gue nggak tahu. Iya, itu pertama kali banget gue ketemu sama mereka. Gue sebenarnya kenal Kak Eli dari Facebook. Padahal sama-sama orang Tangerang kan kalian? Enggak, gue kenal dia tuh dari komunitas One Piece. Kenal Kak Eli. Gue pertama kali kenalnya sama Kak Eli, bukan Kak Dini. Gue kenal Kak Eli di komunitas One Piece. Kan komunitas One Piece tuh jarang banget ya ada ceweknya. Terus jadi tuh gue entah siapa ya, entah gue atau dia yang nge-add gitu. Terus habis itu gue tahu dia suka cosplay, gue juga suka. Akhirnya kita kayak chat gitu loh. Terus mau ada event baru, kita sama-sama orang Tangerang, akhirnya bareng. Rencana ketemuan, iya. Pertanyaan gue, lu komunitas One Piece itu tadi di
Facebook atau di mana? Di Facebook. Berarti di sosial media ya? Heeh. Komunitas One Piece Indonesia Kopi. Ini gue udah kayak ambasador kopi nih. Tapi yang waktu itu kerja sama Sedo juga kan? Yang ke The Comment bukan sih? Iya, betul. Bener ya? Gua lupa lagi namanya siapa tuh Siapa ya? yang ngundang. Ya itulah pokoknya. Nah, habis dari situ, Iya, habis kenal sama Kak Eli, terus ada Kak Dini kan, Kak Dini main juga, terus akhirnya gue nah lu kenal Dini di mana? di situ di event Gemusan itu. Oh, Gemusan juga. Iya, Eli dan Dini juga saling kenal juga atau mereka udah saling kenal duluan. Kayaknya mereka juga saling kenal gara-gara ikut gathering komunitas One Piece itu. One Piece mempersatukan kalian? Iya betul, gila sih One Piece. Gue jadi banyak temen gue gara-gara One Piece. Perkenalan kalian di Eli, di Dini. Nah di situ gue bukan cuma kenal sama Kak Dini doang. Di situ baru dia di situ kenal sama Kak Dini sama Kak Eli. Terus habis itu gue ke event apa tuh gue lupa yang ada di Pluit kalau nggak salah. Gue bertiga tuh ke eventnya sama mereka di Pluit. Nah gue di situ jadi Tashigi berdua sama Kak Eli. Tasigi berdua. Iya dulu kan ya lu tau lah banyak yang bilang gue sama dia kembar-kembar gitu. Itu sebenarnya awal mulanya gara-gara gue Tashigian berdua sama dia. Kenapa bisa cosplay samaan? Lu rencanakan atau Enggak nggak sengaja? nggak sengaja itu. Nggak sengaja karena kita pun bikin Tashiginya beda versi gitu. Oh. Jadi dia versi kalau Kylie waktu itu versi after time skip yang si Tashigi pakai jubahnya warna pink. Kalau gue yang before time skip yang masih putih jubahnya. Kayak gitu. Sama-sama Tasigi. Iya, jadi kita tuh emang udah mau apa sih? Udah punya project itu sebelum ketemu, tapi pas kepakainya kebetulan pas mau ke Pluit itu. Oke, I know, paham. Terus Ya udah, nah di situ gue kenal sama Sapon, Adet, Kak Uci, kayak gitu. Gue nggak tahu pokoknya sebelum event Pluit itu gue kenal sama mereka. sebelum event Pluit lu kenal mereka? Iya, kenal sama Sapon, sama Kak Uci, Kak lagi, sama si Adet. Itu kayaknya waktu itu kita pernah kayak main hangout gitu di Monas waktu itu. Terus di situ kayaknya Kak Dini tuh ngajak Sapon, Kak Aya, gue manggil Kak Aya terus manggil Kak Uci Kak Aya terus gak apa-apa lah ya. Kak Aya sama si Adet, mereka dibawa sama si ya udah itu dulu. Jadi pas hangout itu gue kenal, terus makanya pas di Pluit itu kita janjian bareng-bareng di situ. Terus pas di situ gue kenal sama Kak Q. Oh, Q Kun. Kak Q. Nah dari situ lah masuklah gue ke tim Belzebub. Itu bikin komunitas lagi ya? Komunitas. Project baru. Belzebub. Yang bayi itu ya orang Iya, gue jadi Kuneda, Kak Eli, Kak Aya, Kak Dini tuh jadi tim Reptiles, gue jadi anak buah gue lah gitu. Terus si Sapon jadi oganya. Kenapa lu yang dipilih jadi pemimpinnya? Gak tahu kan mungkin ya gue yang paling begitulah. Begitulah gimana tuh? Ya gitulah. Itu untuk project di mana itu? Itu buat di acara di PRJ. Kita pertama kali turunin itu di PRJ. Dari kita bikin Belzebub tuh banyak kan waktu itu, maksudnya orang nggak banyak juga sih, seenggaknya pemeran utamanya ada semua kita. Lengkap ya? Lengkap, gengnya lengkap. Siapa aja jadi siapa? Gue lupa, ada yang gue lupa nih namanya. Satu orang yang jadi Himekawa, sumpah maafin banget. Gue lupa nama lu siapa. Ya mungkin, ya sebutin aja, nanti mungkin dia akan nongol di komentar. Udah subscribe gue gak ada. Gue gak punya subscribe. Pokoknya waktu itu Kaki tuh jadi Kanjaki. Terus Kanjaki itu siapa? Itu pokoknya ini satu geng gitu loh, satu geng. Terus si Safin dia tuh jadi Oga, gue jadi Kuneda, Kak Eli jadi siapa dia namanya? Pokoknya jadi krocol bawahan. Iya, Kak Eli, Kak Dini, Kak Aya tuh jadi anak geng gua, satu geng. Oh, gue inget tuh. Bonekanya bikin di gua. Iya.
kalau nggak salah. Pedang gue bikin di lu nggak sih? Gue lupa. Waktu itu sebelum itu Pedang gue pedang kayu. enggak, Enggak gue ya? enggak. Oh, gue tuh waktu itu pedang kayu itu bagus banget sih, kayunya parah. Tapi sekarang pedangnya udah gue buang. Padahal bisa jadi Gintama. Iya, bener, iya. Itu bagus banget, parah pedangnya tuh. Kayak kayunya tuh nggak ecek-ecek gitu loh dia bikin. Karena emang waktu itu gue bikin agak mahal sih. Untuk pedang yang gitu doang tuh hampir 300 waktu itu. Lu gue tuh nggak sayang loh buat cosplay, ya ampun. Tapi semenjak sama Shadow gue maunya yang minimalis. Karena kita udah jadi performer, Pak. Mbak, gue panggilnya Bapak apa Mbak? Kakak aja kali. Aduh, dinajung banget. Cut. Tapi benar, kita udah jadi performer, jadi meminimalisir pengeluaran. Kalau bisa kayak bikin sendiri gitu nggak sih? Benar. Ya untungnya di Shadow juga kan banyak makernya. Iya. Ada Karim, ada Dimas. Ada Karim. Karim. Wah, it's the best Karim lah. Nah setelah di PRJ dan menjadi Project Balsebab ke Itu agak lama sih gue jadi Kuneda tuh, sampai kayak itu tuh jadi trademark gue waktu itu gitu loh. Jadi Kuneda karena waktu itu terus gara-gara gue jadi Kuneda akhirnya gue kenal sama cosplay Bandung, Kanana, tahu kan? Himeyuki Nana. Iya, tapi gua kebanyakan nggak tahunya ya. Cosplayer macam apa terkenal, sumpah dia tuh terkenal dulu. Pas zaman cosplay masih itunya masih hese lah ya. Sekarang kan rata-rata yang terkenal dulu udah jarang ada ya, semenjak 2016-an udah pada lenyap. udah kayak redup aja gitu, mereka itu diganti sama yang baru-baru. Lucu-lucu kalau yang sekarang tuh kebanyakan. Nah, sekarang mah banyak tekniknya. Jadi kalau dulu mungkin bener-bener jerih payah banget. Iya. Sekarang udah Sekarang banyak fotonya tuh kalau bagus lu terkenal, terus kalau seksi terkenalnya gampang banget, gila. Mukanya bisa menunjukkan belahan ya. Belahan rambut. Terus dari situ ya makanya tuh gue terkenal banget sama Kuneda itu gara-gara itu. Di event One Piece, maksudnya bukan di event One Piece, di event yang PRJ itu ketemu sama anak-anak komunitas kan, foto-foto kan, tersebarlah foto gue di mana-mana, di grup-grup segala macam tersebar. Nah sampai akhirnya foto gue tuh mungkin dilihat sama si cosplayer Bandung itu, Kanana. Dan Kanana itu kebetulan dia juga cosplay Kuneda Aoi, karakter yang sama gue, cuman dia lebih seksi daripada gue. Mengaku itu loh ya. Dia lebih seksi. Lebih seksi dari tampilannya atau memang sudah bentuk tubuhnya? Bentuk tubuhnya tuh bagus banget, parah sih, dan dia cantik banget kan. Terus gue pas ngeliat, Tapi kenapa gue nggak kenal ya? iya lu parah, makanya lu tuh gimana sih? Lu terlalu fokus sama anak-anak Shadow mungkin ya. Ya mungkin. Tuh kan kalau gue dulu kan sebelum ketemu Shadow kan mana-mana dulu. Tuh akhirnya gue kenalan sama dia. Bukan kan biasanya orang nggak tahu ya, gue ngerasa kalau zaman sekarang tuh banyak yang nggak mau satu project gitu, bukan satu project, maksudnya banyak yang nggak mau cosplayer kalau ngelihat ada yang cosplay yang sama dia. Kalau sekarang tuh gue ngeliatnya pada kayak gitu loh. Tapi kalau dulu gue ketemu orang, maksudnya di add sama orang yang sama projectnya sama gue, sama-sama jadi Kuneda Aoi, terus gue lihat dia lebih cantik, gue seneng gitu. Terus akhirnya dia sampai ke Jakarta loh, dan Untuk menemui lu. untuk cosplay bareng sama gue. Aura lu bagus bener. Gila. Nah, ke event mana lu bareng sama dia? Gue lupa banget itu event mana waktu itu ya. Tapi pas dia datang itu gue nggak jadi Kuneda, gue jadi bawahan dia. Kok bisa? Lah, Jadi lu kalah seksi ya. Udah lu aja gitu. gue kayak gitu, ya udah. Aku tak pantas. Kita chat kan, gue bilang Kanana jadi Kuneda, aku jadi Chiaki itu yang di cosplay nama Kadini pas itu. Gue jadi minjem kostumnya Kadini. Gue lupa itu di mana, kayaknya itu event kampus gitu, tapi gue nggak tahu itu kampus mana ya. Lu tahun berapa itu? Masih 2013. 2013. Tuh akhirnya gue akrab, gue malah tambah akrab jadinya sama dia, dan jadilah di situ gue bikin project baru sama dia. Oh, RWBY. Oh, RWBY Iya. yang beranggota kalau nggak salah sih 4 orang. Iya. Oh,
si ini siapa namanya temen lu yang dari Bandung? Oh, Eno. Iya. Gua kenal, bukan kenal sih. Tahu kan? Tahu Pernah gitu. lihat, kita pernah di Hello Fest bareng Iya, kan iya. waktu itu. Lu jadi si kuning kan? Iya, gue jadi si Yellow kan? Iya, siapa namanya? Gue lupa lagi, ya Allah. Aduh, pokoknya itulah RWBY gue jadi yang kuning. Kanana jadi si Waze yang putih. Terus tambah 2 anggota tuh gue di situ. Si Dewi sama dan, si Sergia. Sergia jadi si Ruby, Dewi jadi si Black. RX. Black. Terus Itu udah kita berempat tuh di situ. 2013 lu di RWBY. 2014 deh itu 2014. Pertama kali lu kenal Sedo saat event apa sih? Tahu gue juga itu gimana sih kita bisa kenal? Gue gak tahu. Gue ngerasa kayaknya pertama kali gue kenal sama lu di ini deh, Jak-Japan Matsuri yang di Monas, yang pas gue mesen tongkatnya di Auchan. Oh iya, gue kenal lu tuh pas lu jadi Deyo apa? Di Auchan, ya, itu ya aku. Tuh bagus sih lu apa? Gue gila sih. Pas begitu cakep cantik loh. Emang gue jahat sih. Enggak. Lu cosplay itu cantik gitu. Jangan kepedean lu. Tapi itu berat banget. Dayo-channya. Tapi gue nggak. Berat banget. Tapi itu gue bukan mesen Dayo-channya itu bukan di gua tongkatnya. Gimana ya? Nggak tahu. Setelah itu, gue kenalnya emang di situ. Cuman lu nggak mesen itu dari gua. Oh ya? Oh, nggak tahu deh, pokoknya itu kenalnya di situ. Waktu aku itu tahu. Kak Eli jadi Zoro cewek, Kak Dini jadi Sanji cewek di situ. Itu 2014. Iya, kita kenal 2014. Gua kenal sama Shadow di situ. Ya udah deh, dari situ apa project pertama gue sama Shadow? Apa gue juga lupa. Ini Pak, One Piece lagi Pak. Masa iya? Iya. Jadi enggak, gue nggak pernah jadi One Piece. Gak pernah jadi One Piece. Enggak, maksudnya gue nggak pernah. Awal-awal tuh gue bukan One Piece sama Shadow. Apa dong? Gintama apa? Gintama enggak. Enggak, bukan ya? Apa ya? Gue juga gak tahu. Gue lupa. Bukan ini, gue awal-awal tuh cuman jadi pemeran pengganti. Oh iya. Lu cuma sebagai pemeran pengganti. Lalu masuk ke Gintama ya. Iya, benar. Gintama lu pemeran utama ya? Betul sekali. Kagura. Gue awal-awal tuh kayak gantiin si Dwiki, ya nggak sih? Iya sih, siapa namanya sih waktu itu dari Bleach ya? Iya, yang Bleach itu. Gue nggak tahu tuh gue jadi siapa. Gue gantiin Dwiki aja pokoknya. Terus gue gantiin Kak Putri jadi Sakura. Baru deh habis itu Lu dapet peran lu tuh. Kagura gue jadi Gintama. Jadi peran di Gintama jadi Kagura. Peran Gintama dari Oke. Kebalik, Tuh. peran Kagura di Gintama. Iya. Gue sama Shadow. Wah, gila sih. Nah, lu Gisedo gimana tuh? Gila sih. Pengalaman dan kebodohan apa yang lu dapat? Banyak banget. Gila sih, pokoknya di Shadow tuh yang paling gue ingat adalah Kak Karim. Kayaknya Karim is the best lah. Karim is the best lah pokoknya. Dari project-project yang lu Apa? perankan atau lu lakuin ya?
photo season ya? Iya, nggak pernah sama sekali. Karena sibuk dengan perform. Udah gitu kita kalau latihan kan gitu, kebanyakan bercanda daripada latihan. Terus pas udah mau hari H baru tuh latihannya. Wah. Tapi Gintama menurut gua masterpiece sih, Gintamanya Shadow. Itu Parah masterpiece sih, banget. Tapi coba tuh waktu yang kita manggung di SMA berapa? SMA 5 ya? SMA 5 ya? Yang bagus itu. Ingat kan? SMA 1 dong. Oh, SMA 1. Maaf, SMA 5. Cut. SMA 1 tuh menurut gua paling bagus. Iya, itu di SMA 1. Itu kalau misalnya yang jadi si Takasugi bukan Robin aja, itu bagus. Gue setiap kalau nonton ulang kan itu gue download ya videonya. Itu kalau nonton ulang bagian lu bertiga gue kayak lu yang berantem di atas, gue yang malu nontonnya. Bagian adegan bertarungnya. Iya. Kok sama ya? Gue juga skip. Karena gue gak kuat. Gue malu banget sumpah. Padahal bukan gue tuh yang lagi berantem, tapi gue skip. Gue malu ngeliatnya kayak gak tau, malu banget gue ngeliat lu udah nusuk Robin tapi Robinnya gak mati. Bin diomongin Bin. Sebelum gue sama Shadow, gue sama itu dulu BG yang Kak Iksan. Kak Iksan, oh UCR ya? UCR Si- iya UCR dulu ya. UCR pokoknya UCR ganti nama ke Rising Sun. Rising Sun. Sekarang dia Rising Sun. Nah dulu tuh gue, ya ampun, gue sama Kak Iksan waktu itu manggung pertama kali, bukan sama Shadow. Gue Ya. pertama kali sama Kak, waktu itu Shadow juga manggung tapi di situ. Di PRJ. Lu jadi apa? Gue itu lah, waktu itu gue yang One Piece gue di PRJ. One Piece. Jadi Tashigi gue. Waktu itu kita bikin Subasa kalau nggak salah. Lu bahasa apa One Piece tadi lu ngomong One Piece Bambang. Enggak, ini One Piece yang kedua. One Piece yang kedua, terus ini Subasa. Yang tuh Subasa, gue jadi kayak cheerleadersnya gitu. Bukan cheerleaders. Apa ya, gue sebenarnya nggak pernah nonton Subasa, cuman kayak tuntutan sebuah perform, gue disuruh Peran. Iya. Peran ini itu pokoknya Pendukung lah ya yang gibas gitu. kan manajernya si timnya Subasa. Oh, si Iya, Anego, gue jadi Anego. Anego manajer ya, bukan Manajer dia. di SMA manajer dia. Iya kali. Pokoknya gue jadi dia aja. Waktu itu Subasanya siapa? Subasanya Kak Iksan. Is the best. Terbaik. Waktu itu tuh lagi zamannya ini loh, World Cup. World Cup. Jadi event PRJ itu minta kita bikin yang temanya World Cup itu. Itu dimasukin tim Subasa lawan tim Brazil, kayak itu di tim Brazil gitu. Itu pertama kali gua manggung banget. Dan bajunya dikasih kan sama orang PRJ, itu seksi banget. Iya dikasih. Seru banget. Itu pertama kali. Dulu kita buat loh. Saya udah buat. Bajunya Kamen Rider Girls gue. Lah. Iya. Jadi itu kayak kita aja gimana sih Gintama tiba-tiba scene-nya berubah kayak gitu loh. Oh, parodi. Parodi gitu. Jadi pas si Subasa sama tim Brazil kayak tanding gitu, terus ada bagian cheerleaders, tiba-tiba gue sama Kak Aya bajunya buka gitu, di dalam tuh kita udah pakai baju lagi, dan itu mini banget. Seksi ya. Mini seksi ya. Dan gue kan lebih tinggi ya dari Kak Aya ya, jadi kayak terekspos banget gitu loh. Gue dikasih bener-bener baju gue tuh lebih pendek daripada Kak Aya. Gue baru menyadari itu sekarang. Udah gitu Terus berapa? Lu menyadari dari tahun kapan? Gila. 14 apa 15 ya, gue nggak tahu. 14 sih. 5 tahun yang lalu baru sadar. Waduh. Menyadari itu. Terus lu menyesal tidak? Gue menyesal. Gue maunya ya kayak gitu. Apa yang akhirnya dengan penyesalan lu, apa yang akan lu perbuat? Tapi bagus sih. Tapi kayak kok gue dapetnya yang seksi banget? Apa karena sebenarnya itu ukurannya? Tapi bukannya lu suka yang seksi sekarang? Iya sih. Terus menyesalnya tuh di mana? Enggak, yang itu tuh gimana ya, bajunya tuh kayak bodysuit gitu loh, tau kan? Oh, ini yang ngebentuk tubuh iya, ya? ngebentuk banget, dan itu segini nih. Kok gua nggak lihat sih? Sayang banget tuh. Terus gue pakai ankle up, pakai boots gitu kan, tinggi. Jadi gue ngeras ya gimana sih? Terus tangannya segini. Gue pakai
kayak segini, kayak bener-bener kayak Potongannya segini. Heeh. Ada masih ada fotonya nggak? Masih kayaknya. Mau gua minta dong. Yoga amat. Enggak. Nah itu kayaknya kan kalau Kuneda emang kelihatan perutnya kan, tapi bajunya kan nggak ngetat. Maksudnya gua masih tutupin pakai jaket, dan gua ngerasa itu adalah pertama kalinya gue bener-bener kayak seksi banget gitu loh. Gua ngerasanya sih. Lu ngerasanya di sana? Enggak sekarang. Sekarang. Lu tetap sekarang. Di sana gue ngerasa seksi, gak tahu kenapa. Gue baru menyadari itu sekarang. Karena mungkin lu nervous kali perform pertama, terus apa namanya? Enggak loh, gue gak nervous sama. Oh, nggak nervous sama sekali malah. Enggak. Oh tuh, berarti lu jiwanya bagus. Wah, ini harus gua laksanakan walaupun Iya. tuntutannya kayak gini gitu ya. Beneran. Tapi itu seru banget sih. Nah habis itu baru tuh gue sama Shadow. Jadi berapa lama? Nah, lama. Habis pensiun, Apa? vakum di Shadow, terus lu menyatakan bahwa gue pengen ngedance. Iya. Sebenarnya sebelum gue cosplay itu gue emang udah jadi anak dancer. Oh gitu. Iya, gue udah ngedance duluan sebelum gue cosplay dari gue SMP. Tapi kenapa lu nggak pernah ngomong? Siapa kan saya bisa jadi satu koreografi di Shadow dulu. Ya karena gue Gak mau menonjolkan itu. juga sih, karena kan di Shadow waktu itu belum mulai ada nari-nari ya, kecuali pas Gintama. Gintama, iya. Iya nggak sih? Nah pas Gintama tuh gue baru gara-gara ada mulai nari-nari lagi, jadi gue kayak kepengen nari lagi gitu gara-gara itu. Terpicunya di Gintama. Heeh. Ada Gintama. Oke guys. Kita tunda dulu, mungkin obrolannya dilanjutkan. Bye bye.